Halo, nama saya Tirza Velia Panglewai, kelas 11 IPS dari Grup Profit. Halo, nama saya Valita Tita, kelas 11 IPS dari kelompok Profit. Nama saya Tanetbot dari Grup Profit. Halo, nama saya Valencilia, kelas 11 IPS dari kelompok Profit. Saya Sally, kelas 11 IPS dari kelompok Profit. Saya Okta dari Grup Profit. Pada kesempatan kali ini, grup kami akan membahas tentang tujuan kebijakan perdagangan internasional. Sebelum kita mulai, di sini kami akan menjelaskan apa itu kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah rangkaian tindakan yang akan diambil untuk mengisi kesulitan atau masalah hubungan perdagangan. Perdagangan internasional guna melindungi kepentingan nasional. Perlu diketahui bahwa setiap tindakan itu mempunyai tujuan, begitupun dengan kebijakan perdagangan internasional ini. Secara garis besar, tujuan kebijakan perdagangan internasional adalah melindungi kepentingan ekonomi nasional. Yang kedua, melindungi kepentingan industri dalam negeri. Yang ketiga, melindungi lapangan kerja. Yang keempat, menjaga keseimbangan BOP. Yang kelima, menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dan yang terakhir, menjaga stabilitas nilai tukar. Sekarang saya akan membahas mengenai macam-macam kebijakan perdagangan internasional beserta tujuannya. Yang pertama, ada pembangunan ekonomi. Terjadinya pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama diterapkannya kebijakan ekonomi internasional. Perlu diketahui bahwa ketika suatu negara mengalami pembangunan ekonomi yang baik dan merata, maka ia menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat terjamin. Selanjutnya ada proteksi, di mana penerapan kebijakan ekonomi internasional mempunyai tujuan untuk melindungi seluruh industri yang sedang mengalami perkembangan atau tumbuh dan melindungi perusahaan baru serta memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri dari pesaing barang impor. Selanjutnya ada kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan salah satu kebijakan yang diambil dan dengan menciptakan kesejahteraan dan mengadakan perdagangan internasional ini akan memperoleh keuntungan maksimal dari spesialisasi suatu produksi dan meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat di suatu negara tertentu. Autarki. Autarki adalah sebuah jalan untuk menghindar dari pengaruh negara lain dalam beberapa hal, bukan hanya ekonomi, akan tetapi juga pada bidang politik dan militer. Dengan adanya kebijakan ekonomi internasional ini, kita mampu menghapuskan segala bentuk hambatan perdagangan internasional seperti tarif bus, larangan perdagangan, kuota, dan lain-lain. Keseimbangan neraca pembayaran. Keseimbangan neraca pembayaran merupakan tujuan dari ditetapkannya kebijakan ekonomi internasional, karena pada dasarnya kebijakan ekonomi internasional akan berpengaruh terhadap neraca pembayaran. Contohnya, ketika pemerintah menerapkan sebagian stabilitas ekonomi internasional pada negara yang kelebihan devisa atau valuta asing, maka akan terjadi sesuatu pada neraca pembayaran. Perlindungan dalam perdagangan. Pada dasarnya, untuk perlindungan dalam perdagangan ini yaitu kuota, larangan impor, subsidi, dan dumping yang akan dibahas di slide selanjutnya. Pertama, kuota. Kuota adalah suatu kebijaksanaan untuk membatasi jumlah maksimum yang dapat diimpor suatu negara produksi dalam negeri meningkat. Yang kedua, larangan impor. Larangan impor untuk melarang produksi luar negeri masuk ke dalam negeri untuk melindungi perusahaan dalam negeri dari kebangkrutan. Jadi, dia itu lebih kayak melindungi perusahaan-perusahaan dalam negeri dari kala bersaingnya dengan perusahaan-perusahaan luar negeri yang masuk ke dalam negeri kita. Yang ketiga adalah dumping. Dumping adalah salah satu kebijakan perdagangan internasional dengan cara menjual suatu komoditi di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga yang dijual di dalam negeri. Namun, pelaksanaan politik dumping ini dalam praktik perdagangan internasional dianggap sebagai tindakan yang tidak terpuji atau unfair trade karena dapat merugikan orang lain. Yang terakhir adalah subsidi. Subsidi diberikan agar harga produksi dalam negeri menjadi murah, mempertinggi daya saing produksi dalam negeri di pasar dalam negeri. Support local brand. Untuk mencapai pembangunan dan kesejahteraan makan perlu ditetapkan kebijakan antara lain. Yang pertama, melakukan perlindungan terhadap industri dalam negeri atau terkhusus pada industri yang masih dalam masa awal perjalanannya. Yang kedua, menekan jumlah barang impor yang tidak terlalu dibutuhkan dan memperbanyak ekspor. Sekian presentasi dari kelompok kami harap informasi yang kami berikan dapat berguna. Sampai jumpa di lain kesempatan.